Selamat pagi anak-anak. Ya, Ibu ingatkan kembali, karena pandemi kita belum berakhir, kalian tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Dan meskipun kita baru melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, kalian tetap bersemangat dalam belajar ya. Sekarang silakan sebelum masuk ke ruangan cuci tangannya masing-masing. Silakan secara peraturan berurutan. Mulai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Ya. Ibu akan melakukan presensi. Aliansa, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Mayawi, Mayela, Hadir, Bu. Imam Majid, Wayan Citra. Hadir, Bu. Ya, kelihatannya hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Coba, siapa yang bisa menjelaskan
Mengapa sebagian negara masih tertinggal di bidang pendidikannya? Saya Mutia akan menjawab pertanyaan Ibu. Sebagian negara masih tertinggal pendidikannya karena beberapa permasalahan, Bu. Misalnya, pendidikan belum tersebar merata di seluruh wilayahnya. Kualitas guru yang mengajar masih kurang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah. Anggaran untuk pendidikan masih kurang. Ya, terima kasih Mutia. Ya, Bu. Selanjutnya, kaitan dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang mengetahui apa saja bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar kalian? Saya Bu Sintelika Putri. Perubahan yang terjadi misalnya zaman dulu petani masih dibantu hewan peliharaan seperti kerbau untuk menggarap sawah. Kalau zaman sekarang ada ekskavator mini yang bisa membuka lahan baru. Lalu misalnya zaman dulu handphone hanya bisa telepon dan SMS. Kalau sekarang handphone sudah canggih, dilengkapi kamera bagus dan bisa internet. Ya, terima kasih Cynthia. Sama-sama Bu. Untuk hari ini, oh iya, Ibu akan tambahkan lagi pengertian lain tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di sini bentuk perubahan sosial budaya juga dapat dipahami sebagai segala aktivitas yang terjadi itu mengalami perubahan, di mana keadaan sekarang itu tidak sama dengan keadaan pada zaman dahulu ataupun keadaan pada zaman yang akan datang. Nah, dari berbagai perubahan yang terjadi itu diperlukan sikap kita. Nah, bagaimana kita menanggapi perubahan tersebut disesuaikan dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Itu. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan sosial budaya. Bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial budaya, serta dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan kalian belajar materi pada hari ini diharapkan supaya kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, kemudian mampu membandingkan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Adapun manfaatnya supaya kalian mengetahui tingkat perubahan dan tingkat pertumbuhan semua aspek kehidupan dalam suatu masyarakat, serta mengetahui dampak dan solusi apa saja yang bisa kalian lakukan jika menemukan masalah yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun model pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik serta metode diskusi, tanya jawab serta penugasan. Sebelum kita lebih lanjut pada materi, silakan kalian keluarkan lembarannya, silahkan dijawab pretest yang Ibu berikan. Ini ada di layar PowerPoint. Silahkan diselesaikan ya, waktunya hanya 2 menit.
Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawaban. Silahkan mulai dijawab anak-anak. Ya, waktunya untuk menjawab soal pretest sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdiri dulu anak-anak, kita menyanyi sama-sama. Yang semangat, yang ceria ya. Mulai, 1, 2, 3. IPS? Oke. Belajar? Yes. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Selanjutnya coba kalian perhatikan pada tampilan layar PowerPoint berikut. Ini ada beberapa gambar Ibu sajikan. Tolong didengarkan dulu penjelasannya. Yang pertama, ini ada faktor perubahan sosial budaya. Nah, disajikan beberapa gambar. Ada gambar 1, gambar 2 di sini. Nah,
tugasnya untuk kalian, silahkan lakukan analisis apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kira-kira masalah apa? Ada kaitan apa antara gambar dengan tema belajar kita hari ini, bentuk perubahan sosial budaya. Nah, ini yang kedua, ada gambar 3 dan gambar 4. Kalian kembali lakukan analisis identifikasi dari gambar tersebut, dicari permasalahannya, kemudian apa kaitan tersebut dengan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, ini juga di sini dilihat gambar 3 ini, kenapa ini orang kok manjat-manjat pohon. Nah, kemudian ini juga, ini seperti memakai baju adat. Nah, apa hubungannya kedua gambar tersebut? Apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi pada gambar tersebut, dan kaitannya dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, kemudian ini juga pada gambar 5 dan 6, ini apa yang terjadi pada gambar tersebut, dicari permasalahannya, kemudian kaitannya dengan dampak perubahan bidang ekonomi masa pandemi itu seperti apa. Selanjutnya, silahkan bagi kelompok. Kalau sudah selesai, perwakilan bisa menyampaikan nama-nama kelompoknya masing-masing. Silahkan bagi kelompok. Kumpulkan ke Suranto. Tahu ya. Jendal nih lah ganti. Ya. Ya, tuh alatnya langsung ya. Nanti sampai yang ngomong lagi langsung nanti kasihkan lah. Ya. Sudah selesai bagi kelompoknya anak-anak? Ya, silakan perwakilan dari kalian berdiri, dibacakan nama kelompoknya. Kelompok 1, Mayawi, Bella Lesya, Santa, Mutia, Melani, dan April. Kelompok 2, Aliansa da Silva, Cynthia Elika Putri, Mutia Rahma, Clarita, Nimade Ayu Anggreni, Wahdania, Mayela Lesi Rosari Bere. Kelompok 3, Suranto, Wayan Citra Raiza, Sulis, Azizah, Imam Majid, Royal Aini Ayudia Putri. Ya, terima kasih Suranto. Sekarang didengarkan baik-baik tugas kelompoknya. Sudah tahu kan nama teman kelompok kalian? Tahu. Ya. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Tugasnya perhatikan gambar bentuk perubahan sosial budaya, kemudian kalian lakukan analisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya sesuai dengan gambar yang sudah kalian amati. Paham kelompok 1? Untuk kelompok 2, silahkan bandingkan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya berdasarkan gambar yang kalian amati. Ini gambarnya, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nanti juga akan Ibu bagikan supaya lebih jelas gambarnya pada kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, didengarkan perintahnya.
Kelompok kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi kondisi nyata saat ini terkait dampak perubahan kehidupan sosial budaya di bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Ayo, sudah paham anak-anak tugasnya? Ya, sekarang Ibu akan bagikan untuk kalian buku paket, kemudian bahan ajar, kemudian bahan pendukung lainnya untuk referensi kalian menyelesaikan tugas kelompok. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini bahan ajarnya. Ini jangan dibuka dulu. Untuk LKPD ada tulisan di situ judulnya LKPD, itu ndak usah dibuka dulu, nanti setelah kalian presentasi baru mengerjakan LKPD. Nah, sudah menerima semua gambarnya, bahan ajarnya anak-anak? Nah, sekarang silahkan kalian lakukan diskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masing-masing tugas yang sudah diberikan. Silahkan berdiskusi dengan baik. Kayak kan? Dalam berdiskusi semua harus aktif ya. Silahkan bekerja sama gimana caranya menemukan solusinya, menyelesaikan permasalahannya. Itu penutup ya, tapi cobalah ulang-ulang gitu. Gue gitu. Ya, itu film coba nilai.
Tidak enak lagi, tak gangguan pula. Jadi misalnya ada yang mau jawab dulu, sabar dulu. Tunggu abang-abang video sharing video. Kewin dan ke latar belakang tukang. Habis itu Melani. Yang ini enak nggak ada tugasnya. Seperti ini kan ada enak banget aku. Tapi tugas dua. Tempel tukaran ke kamu nulis, kamu baca. Aku nggak ada tugas. Ya mana tugas. Nah teman-temannya gini ada juga. Apa kalian mengalami kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Waktunya tinggal 5 menit. Silahkan sambil dibaca beberapa sumber bahan yang sudah Ibu bagikan tadi, dibuka materi ajarnya, kemudian buku paketnya untuk menambah referensi kalian untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan.
perubahan evolusi atau perubahan lambat, contohnya kami temukan masalah pada gambar 1, yaitu zaman dahulu alat transportasi, salah satunya menggunakan kereta roda tenaga hewan. Seiring perkembangan pembangunan jalan dan alat transportasi, maka pada zaman sekarang sudah menggunakan kendaraan mobil dan motor. Perubahan ini masih dikatakan evolusi mengingat modal yang dibutuhkan untuk fasilitas tersebut tidak sedikit. Sedangkan perubahan revolusi atau perubahan cepat, contohnya kami temukan masalah pada gambar 1, yaitu zaman dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, kelereng, dan lompat tali. Sedangkan zaman sekarang anak-anak suka bermain gadget dan lupa waktu. Yang kedua, perubahan menurut perencanaannya terbagi menjadi perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan contohnya terdapat masalah pada gambar 1, yaitu zaman dahulu masih belum ada gedung, perkantoran, dan rumah, masih bangunan sederhana. Sedangkan zaman sekarang sudah ada mal dan gedung bertingkat. Selanjutnya perubahan yang tidak direncanakan kami temukan masalah pada gambar 2. Terjadi gempa bumi sehingga membuat masyarakat merasa syok dan mengalami kerugian baik moral maupun materi yang semestinya tidak diinginkan terjadi. Yang ketiga, perubahan menurut pengaruhnya meliputi perubahan kecil. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 1, perubahan gaya busana yang tidak semua masyarakat mengikuti tren busana yang ada dan terbaru. Sedangkan perubahan besar terdapat masalah pada gambar 1. Di zaman dahulu orang menggunakan surat dan telepon, saat sekarang sudah menggunakan smartphone yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, terutama memperlancar bisnis dan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan. Selamat pagi teman-teman. Saya Aliansara Silva akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2, tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 4, yaitu akibat pertumbuhan jumlah penduduk tinggi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat melakukan perpindahan ke tempat lain. Yang kedua, adanya penemuan baru. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 3, yaitu sudah diciptakan atau terdapat alat pertanian sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga hewan dalam mengolah lahan pertanian. Yang ketiga, adanya perbedaan konflik atau perselisihan. Ini bisa dianggap sebagai perbedaan kepentingan yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat. Contohnya seperti revolusi industri di Inggris yang menyebabkan adanya perubahan sosial dalam sektor industri. Adapun faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya meliputi yang pertama, terjadinya bencana alam yang memaksa masyarakat yang tadinya tinggal di suatu daerah untuk mencari tempat barunya. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 2, terjadi gempa bumi di Lebak, Banten. Yang kedua, terjadi perang yang mengubah sistem sosial yang ada. Yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Menurut Sukanto tahun 1999, seandainya terdapat kebudayaan yang punya taraf lebih tinggi dari budaya lain, maka akan memunculkan proses imitasi yang bisa menggeser eksistensi kebudayaan asli. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial budaya diantaranya yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 4, kampung primitif. Alasannya karena tidak mudah membuka diri terhadap hal-hal baru di lingkungan mereka, karena meyakini kuat adat atau tradisi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Contohnya kami temukan masalah pada gambar 3, keterbatasan sinyal memperlambat informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya Wayan Citra Reza akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3.
tentang dampak perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan pengamatan pada gambar 5 dan 6 dan telah kami temukan masalahnya bahwa dampaknya sebagai berikut. Pertama, banyaknya pengangguran karena beberapa perusahaan melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja. Kedua, tingkat kriminalitas tinggi akibat sulitnya keuangan. Ketiga, kemiskinan tinggi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keempat, lapangan pekerjaan terbatas akibat perusahaan tidak mampu memberikan gaji kepada karyawan. Dan kelima, anak-anak putus sekolah dan menjadi pemulung akibat ekonomi keluarga yang kurang mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Wayan. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan melalui presentasi yang diwakilkan oleh beberapa teman kalian tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya Azizah ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, dalam bentuk sosial budaya revolusi atau perubahan cepat terkait gadget, bagaimana cara kalian mengatasi jika kita sebagai pelajar mengalami kecanduan gadget? Ya, kelompok 1. Sudah jelas pertanyaannya kelompok 1? Jelas, Bu. Ya, silahkan dicari jawabannya dulu, kemudian ditanggapi, dirundingkan jawabannya seperti apa. Saya Bella Alesya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara mengatasi kecanduan gadget yaitu kita harus ulang bu. Iya, enggak apa-apa Bella. Cara mengatasi kecanduan gadget atau smartphone yaitu kita harus pandai memanfaatkan waktu dengan hal berguna. Misalnya bersosialisasi dengan teman, memperbanyak belajar membaca buku, menghapus beberapa aplikasi yang tidak penting, dan memberikan batasan waktu dalam menggunakan gadget. Iya, terima kasih Bella. Ya, berarti sudah jelas ya apa yang disampaikan temannya. Pertanyaan tadi, bagaimana jika kita sebagai pelajar itu mengalami kecanduan gadget? Ayo di sini siapa yang pernah mengalami, yang hari-hari megang HP terus? Hah? Ya, sudah dijawab oleh teman kalian Bella ya, bahwa yang pertama tadi harus mengatur waktu. Kemudian yang kedua, menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting di HP-nya itu silahkan dihapus. Yang ketiga, boleh bersosialisasi atau berteman dengan temannya di lingkungan sekitarnya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, sudah jelas untuk pertanyaan, untuk jawabannya kelompok 3? Ya. Kemudian, apakah dari kelompok lain juga ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo, jangan malu-malu bertanya.
Nanti kalian sesat di jalan. Daripada tidak tahu ya, lebih baik bertanya. Saya Bu, Santa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah adanya penemuan baru. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, bagaimana jika para petani tidak mampu membeli alat pertanian yang canggih, misalnya ekskavator untuk membantu proses pertanian? Iya, pertanyaan bagus sekali Santa. Bagaimana jika para petani yang tidak mampu katanya membeli alat-alat yang sangat canggih untuk membantu untuk keperluan pertaniannya? Itu gimana? Menurut kalian apa solusinya? Saya Bu, Sinta Elika Putri dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika para petani belum mampu membelinya, maka dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai fasilitator untuk misalnya meminjam atau menyewa kepada pemilik alat tersebut dengan harga yang terjangkau dan dilakukan oleh beberapa kelompok tani supaya lebih ringan dalam hal biayanya. Iya, terima kasih Cynthia, jawaban yang sangat bagus. Nah, solusinya kata Cynthia dari kelompoknya tadi, para petani itu bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau minta fasilitasi, misalnya bisa bolehkan mereka meminjam atau gimana caranya sehingga proses pertanian mereka itu juga bisa berjalan dengan lancar. Gimana kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Ya, selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Siapa tahu masih ada yang bisa bertanya. Silakan. dalam mengatasi dampak perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Saya Bu, Nimade Ayu Anggreni dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Seandainya kalian menjadi seorang pemimpin, solusi apa saja yang bisa kalian lakukan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19? Ya, perubahan di bidang apa, Made? Ini Made, perubahan ekonomi ya? Ya. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah bisa dipahami kelompok 3? Ya. Pertanyaan di Made, bagaimana jika kalian menjadi seorang pemimpin? Wah, itu hebat sekali ya. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19? Seperti sudah dijelaskan tadi oleh kelompok kalian ya, dampak-dampaknya sudah dipaparkan tadi. Nah, kalau kalian itu jadi pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut? Saya Bu Imam Majid, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yang bisa kami lakukan diantaranya membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian atau pemanfaatan lahan. Yang kedua, mensosialisasikan supaya masyarakat bisa melakukan usaha mandiri. Usaha mandiri dengan memberi kursus dan pelatihan usaha tertentu. Yang ketiga, memberi pengarahan kepada pedagang agar tidak sembarangan menaikkan harga barang.
Yang keempat, serta memberi subsidi listrik, air, dan gas kepada masyarakat yang kurang mampu. Iya, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu temannya. Ya, sangat adil sekali jika kalian menjadi pemimpin seperti itu ya, anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya kalian semua jadi pemimpin. Iya. Dari semua yang telah disampaikan tadi, apa ada hal-hal terkait materi yang kurang kalian pahami? Coba, ada yang masih belum paham untuk materi kita hari ini? Apa sudah paham semua? Sudah, Bu. Iya. Ibu rasa kegiatan diskusi dan tanya jawab kalian hari ini lumayan bagus. Semua sudah dijelaskan oleh teman kalian secara terperinci dan menurut Ibu itu jawabannya sangat benar sekali. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit bahwa jika kalian menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bentuk, kemudian faktor penyebab dan faktor penghambat, serta dampak perubahan sosial budaya bidang ekonomi, kalian bisa melakukan analisis dan identifikasi terlebih dahulu. Sehingga jika kalian menemukan masalah-masalah yang terjadi dengan kaitannya yang sudah kita pelajari tadi, kalian bisa mengetahuinya. Oh iya, ini termasuk dalam bentuk perubahan, ini masalahnya termasuk dalam dampak, dan yang ini masalahnya termasuk pada faktor penghambat dan faktor penyebab. Sehingga jika kalian sudah tahu, sudah lakukan analisis seperti itu, nah seandainya juga ditemukan masalahnya, kalian juga bisa menemukan solusinya sendiri seperti apa menghadapinya. Selanjutnya, saatnya kalian menyelesaikan tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silahkan dijawab. Disiapkan lembarannya, tugas LKPD dijawab di lembaran. Waktunya hanya 3 menit. Ya, silakan dijawab di lembaran tugas LKPD-nya. Ini tugasnya. Nah, ini diamati dulu soalnya apa. Ini perintahnya apa. Nah, baru ini dijawab nih soalnya, ya. Nanti jawaban yang di sini ditulis di lembaran, nanti dikumpulkan. Ya, nih silakan. Yang lain paham tugasnya? Ya, ini soalnya. Nanti jawabannya ditulis di lembaran ya. Kepotong ya ini. Sebentar. Oh ya ini soalnya. Nanti 3 ini kalian tulis di lembaran, nanti dikumpulkan ya. Ini bahannya berdasarkan pengamatan dari gambar ini. Ya, silakan.
Boleh juga disaksikan di layar PowerPoint itu LKPD-nya. Kalau misalnya yang Ibu bagikan tadi kurang jelas, ini ada gambarnya. Yang pertama ini dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Ini lakukan dulu analisis sesuai pertanyaannya ini. Kemudian yang kedua, seseorang kehilangan pekerjaan, gambar. Kelihatan sendiri kayaknya dia mengalami mungkin sakit kepala, stres mungkin ya. Nah, di sini kok dia pegang HP, ada gambar baju di sini, ada harga-harga. Ini kira-kira apa yang terjadi? Nah, soalnya apa saja yang Anda lihat pada gambar di atas? Kemudian bagaimana tanggapan Anda terhadap gambar tersebut? Selanjutnya, bagaimana dampak perubahan sosial budaya pada bidang ekonomi pada masa pandemi COVID-19 pada gambar tersebut? Ada yang sudah selesai? Ya. Ya. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Ada kesulitan, Suranto? Oh iya. Ya, Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk kalian menyelesaikan tugas LKPD. Silahkan dikumpulkan. Sudah semua? Ya. Ada yang masih ingin ditanyakan terkait semua yang sudah kita sampaikan tadi? Ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Ibu ucapkan terima kasih atas diskusi dan presentasi dari semua kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya dengan sangat baik. Nah, untuk pembelajaran yang telah kita terima tadi, coba mari sama-sama kita buat kesimpulannya.
Siapa yang ingin menyimpulkan pertama? Yang ingin menyimpulkan materi dulu, siapa? Silahkan. Sebentar, Ibu lupa. Yang LKPD masih belum dibahas ya? Oh iya, Ibu lupa. Ya, tentang terkait pertanyaan LKPD tadi, yang tugasnya LKPD ini. Siapa yang mau menyampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya? Silahkan. Ayo, ada yang mau menyampaikan? Kenapa Melani? Ya. Ini ada gambar dampak ekonomi terhadap dampak corona katanya terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Ya, silakan diulang. Oh iya, bagus Melani ya. Nah ini solusinya ternyata. Ini dampak pandemi COVID itu, misalnya tadi ada terjadi pemutusan hubungan pekerjaan. Ini pada gambar satunya. Kemudian kata Melani tadi ya. Kemudian ternyata Bapak ini mengalami stres akibat di PHK. Oh, ternyata dari masalah Bapak ini ada solusinya ini. Ada apa ini kegiatannya? Coba anak-anak. Kegiatan jual beli barang secara online. Iya, bagus sekali Melani. Terima kasih Melani. Ya, sekarang kita lanjut pada kesimpulan materi. Siapa yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan materi pada hari ini? Silakan anak-anak. Saya akan menyampaikan kesimpulannya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya ada evolusi dan revolusi. Dilihat dari perencanaannya ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Sedangkan dilihat dari pengaruhnya ada perubahan sosial budaya berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Iya, bagus sekali Mutia. Terima kasih Mutia ya. Selanjutnya sudah terjawab berarti tadi dari kesimpulan yang pertama tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Selanjutnya faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Materi yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Ya, terima kasih Sulis, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang masih ingin menambahkan, silakan.
Ya. Dampak ekonomi masa pandemi COVID-19, masyarakat kehilangan pekerjaan karena di-PHK, sehingga mereka melakukan demonstrasi kepada pemilik perusahaan dan pemerintah, menuntut keadilan dan kebijakan supaya disediakan kembali pekerjaan untuk mereka. Dan dampak lain terjadi putus sekolah karena perekonomian orang tua yang kurang mampu untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. Ya, terima kasih nih Made. Ya, hebat sekali kalian ya. Sekarang untuk melihat apakah kalian benar-benar sudah memahami materi hari ini, maka di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal-soal latihan. Untuk soalnya silakan kalian lihat pada layar PowerPoint. Siapkan lembarannya kemudian dikerjakan. Waktunya hanya sekitar 3 menit. Apa terlihat jelas tulisannya anak-anak? Ya. Silakan mulai dijawab. Boleh sambil dibuka lagi buku paketnya sama materi ajarnya yang sudah Ibu bagikan. Sebagai bahan referensi kalian juga menjawab post-testnya tadi. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan.
Boleh dikumpulkan kalau selesai ya. Mana ya? Grup loh. Jadi maka bu Indah jadi tahu tami kayak gitu. Jadi mama kirim ayo itu tuh tahu Indah dosen apa nih? Coba ulang lah. Sudah selesai semua dikumpulkan? Iya. Saatnya kita pada bagian refleksi. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Iya, terima kasih. Kemudian ada nilai kebaikan apa yang kalian dapatkan dari materi belajar hari ini? Ada yang bisa mewakili menjawab? Ya, silakan Mutia. Saya bersyukur meski di tengah pandemi COVID dan serba sulit, saya masih bisa melanjutkan sekolah melalui belajar daring terbatas sehingga saya masih bisa memperoleh ilmu pendidikan dan guru. Iya, bagus sekali Mutia. Ya, meskipun kita di tengah pandemi COVID-19 harus tidak henti-hentinya semangat belajar. Kalian benar-benar mencari ilmunya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu punya kata-kata mutiara buat kalian, ya, supaya di akhir pembelajaran kalian mendapatkan sesuatu yang bisa diingat selain materi-materi kita tadi. Nah, dengarkan Ibu baik-baik. Belajar itu kebutuhan supaya bisa menguasai dunia. Nah, sukses itu kita yang upayakan. Nah, tetapi Tuhan Maha Penentu segalanya, ya. Nah, sebagai manusia kita wajib berdoa dan berusaha. Jelas ya, anak-anak ya. Ibu ulangi, belajar itu adalah sebuah kebutuhan supaya kita bisa menguasai dunia. Jadi apa saja kita tahu kalau kita sudah belajar dengan baik. Nah, sukses itu kita yang upayakan. Jadi dia tidak datang sendiri, ya. Tetapi Tuhan yang menentukan. Rezeki kita itu Tuhan yang menentukan. Nah, sebagai manusia kita wajib berdoa dan berusaha. Jangan yang tinggal diam di rumah dan malas-malasan, ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa. Silakan sikap siap. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, silahkan kembali pulang dengan tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan di depan lagi seperti semula datang. Ya, silahkan. Terima kasih anak-anak. Nggak ada apa-apa loh. Ada apa? Oleh sejam lebih. Olehnya langsung sejam nggak ada bisa. Iya. 30 menit. Ya. Ya, silahkan cuci tangannya setelah pakai sepatu, cuci tangan lah. Salam-salam gini dengan Ibu.
Yuk baris dulu, yuk mulai. Keluar. Satu persatu gini nah, gini salamnya gini sama ibu guru salamnya gini. Yuk. Silahkan keluar. Ya. Yuk, Mak. Ya. Sampai rumah pulangnya ya. Hati-hati di jalan.